Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Gerobokan, terutama mahasiswa semester 4 Sekolah Tinggi Agama Islam Gerobokan atau STAIG yang mengikuti mata kuliah SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, kita akan menggunakan referensi buku Atlas Agama Islam yang ditulis oleh Sami' bin Abdullah Al-Maghlus. Sami' bin Abdullah Al-Maghlus menulis buku Atlas Perjalanan Hidup Nabi Muhammad. Pada kali ini kita akan membahas tentang bab dinasti Abbasiyah. Ya, dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah ini setelah dinasti Bani Umayyah. Pertama zaman Rasul, zaman Nabi Muhammad, kemudian Khulafa'ur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah adalah dinasti Abbasiyah. Apa itu dinasti Abbasiyah? Kita bahas. Ini peta permulaan adalah di Al-Hamimah. Pergerakannya pertama ada di Al-Hamimah, dekat dengan Sam. Dinasti Abbasiyah. Ketika Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, putra Hanafiyah yang berusaha meruntuhkan kekuasaan dinasti Umayyah, berhasil membangun gerakan bawah tanah bagi kalangan ahli bait. Dia lantas menjaga gerakan tersebut sampai akhirnya dia berpindah pada akhir abad pertama Hijriah di kalangan Bani Abbas. Dinasti Abbasiyah mulai gerakan mereka di sebuah tempat yang bernama Al-Hamimah yang terletak di sebelah selatan Sam. Ini Al-Hamimah petanya. Kita lihat di Jazirah Arab. Kita lihat di daerah Mekah, Madinah, Arab Saudi. Di Sam sini, ini Al-Hamimah. Sekarang ya daerah Palestina. Pemimpin mereka bernama Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Abbas ini adalah paman Rasulullah. Jadi Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Setelah Muhammad meninggal dunia, kepemimpinan diganti oleh putranya bernama Ibrahim yang dijuluki Al-Imam, Ibrahim bin Muhammad. Nabi Muhammad yang dijuluki dengan Al-Imam. Kalangan Bani Abbas menggerakkan gerakan mereka di Al-Hamimah dengan bantuan dari para pendukung mereka. Ini Al-Hamimah letaknya dekat terusan Suez, dekat Mesir ya, sebelah timurnya Mesir atau daerah Sam sekarang ya, dekat Palestina itu. Salah seorang tokoh yang paling menonjol di antara mereka adalah Abu Muslim Al-Khurasani, seorang tokoh yang berhasil membangun gerakan dan pasukan perang untuk mendukung Bani Abbas di Khurasan. Ketika berita tentang kemenangan pasukan perang Bani Abbas di Khurasan terdengar hingga ke Sam, pemerintah Bani Umayyah pun langsung menangkap Ibrahim Al-Imam atau Ibrahim bin Muhammad. Setelah penangkapan tersebut, kepemimpinan gerakan Bani Abbas berada di tangan saudaranya Ibrahim, yaitu Abu Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali. Abu Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali yang dijuluki As-Sofah. Jadi ini nanti yang menjadi pendiri daulah dinasti Bani Abbasiyah. Jadi Abu Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali. Pada saat itu Bani Abbas selalu disebut Ali Muhammad atau keluarga Muhammad.
dengan tujuan menghindari konflik internal dengan Bani Hasyim. Mereka juga selalu mengatakan bahwa gerakan yang mereka bangun telah didirikan atas restu keluarga atau Ali Muhammad. Dengan demikian, beberapa pendukung keluarga Ali bin Abi Thalib menggabungkan diri dengan Bani Abbas karena mengira mereka setelah gerakan Bani Abbas berhasil, mereka pasti diberi porsi menang untuk mengurus negara. Bani Abbas benar-benar memanfaatkan segala macam kesulitan yang muncul di dalam tubuh pemerintahan Bani Umayyah. Setelah itu, Abu Muslim Al-Khurasani juga memanfaatkan peristiwa wafatnya Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad ini kakaknya Abdul Abbas Abdullah bin Muhammad. Memanfaatkan peristiwa wafatnya Ibrahim bin Muhammad, Ibrahim al-Imam, di dalam penjara pemerintah untuk mengobarkan semangat juang Bani Abbas. Abu Muslim berhasil menguasai Khurasan pada tahun 129 Hijriah. Setelah menaklukkan itu, Abu Muslim mulai berani berluas gerakan Bani Abbas secara terang-terangan. Sementara itu, Nasir Muhammad Sayyar, penguasa penguasa Bani Umayyah, sama sekali tidak dapat meredam serangan yang terus menghujamnya. Pertempuran penentu yang menjadi titik tolak didirikannya Daulah Abbasiyah adalah Perang Zab. Perang Zab yang dipimpin oleh Abdullah bin Ali, paman dari As-Saffah. Abdullah bin Ali, paman dari As-Saffah atau paman dari Abu Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali yang dijuluki As-Saffah, pamannya. Pada tahun 132. Khalifah pertama dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas. Ini nama kunyahnya Abu Abbas, nama aslinya adalah Abdullah. Abu Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali yang dijuluki dengan As-Saffah. Ini daftar khalifah dinasti Abbasiyah, ada 37. Dari pertama Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Muhammad Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Amin bin Harun, Al-Ma'mun bin Harun, Al-Mu'tasim billah bin Harun, Al-Wasik billah, Al-Mutawakil billah, Al-Muqtasir billah, Al-Musta'in billah, Al-Mu'tas billah, Al-Muhtadi billah, Al-Mu'tamid Allah, Al-Mu'tadid billah, Al-Muhtafi billah bin Al-Mu'tahid bin Al-Mu'tadid. 18 Al-Muqtadir billah bin Al-Mu'tadil bin Al-Mu'tadid. 19 Al-Qahir billah. 20 Ar-Radhi billah. 21 Al-Muttaqi billah. 22 Al-Mustaghfi billah. 23 Al-Mu'ti lillah. 24 At-Ta'i lillah. 25 Al-Qadir bi amrillah. 26 Al-Qaim bi amrillah. 27 Al-Muqtadi bi amrillah. 28 Al-Mustadhir billah. 29 Mustarsid billah. 30 Ar-Rasid. 31 Al-Muqtafi li amrillah. 32 Al-Mustagjid billah. 33 Al-Mustadi bi amrillah. 34 An-Nasir lidinillah. 35 Az-Zuhir bi amrillah. 36 Al-Mustasir billah. 37 Al-Musta'sim billah bin Mustasir. Ini ada 37 khalifah, daftar khalifah dinasti Bani Abbas ya. Ini peta kekuasaan kita lihat yang berwarna hijau tua, wilayah Islam pada dinasti Umayyah.
dinasti sebelumnya. Ini sudah luas sampai Spanyol sebelah barat, sebelah timur sampai Sind dekat India. Kemudian perluasan wilayah Islam pada dinasti Abbasiyah, isu muda itu di sebelahnya Maroko itu ada tambahan, kemudian sampai di seberang benua Eropa juga, di Pulau Sisilia, Pulau Kriti, Belgia itu juga, Pulau Sardinia. Kemudian di benua Afrika ada Zile dekat Laut Kaspia juga, di Kasigur juga ada. Nah, ini masa kekuasaan dinasti Abbasiyah. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah mulai berdiri tahun 132 Hijriah. 132 Hijriah dan runtuh pada tahun 656 Hijriah, yaitu ketika orang-orang Mongol menyerbu wilayah kekhalifahan di bawah pimpinan Hulagu Khan. Pada saat itu Baghdad dihancurkan, Khalifah Abbasiyah diruntuhkan, dan khalifah terakhir dari dinasti Abbasiyah Al-Mu'tasim dibunuh. Seiring dengan terbunuhnya sang khalifah, tamatlah wilayah daulah Bani Abbasiyah di Baghdad. Atas dasar rangkaian peristiwa ini, para sejarawan biasa membagi masa pemerintah dinasti Abbasiyah yang amat panjang menjadi 4 periode. Periode pertama, periode para khalifah yang kuat. Periode ini dimulai dengan duduknya Abdullah bin Muhammad bin Ali Abul Abbas As-Saffah, pendiri dari dinasti Abbasiyah, di atas tampuk kekuasaan pada tahun 132 Hijriah. Periode ini berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 247 Hijriah, yaitu dengan dimasukkan para panglima Turki dalam sistem pemerintahan dan intervensi mereka terhadap kebijakan khalifah. Ini periode pertama. Periode kebangkitan orang-orang Turki. Periode ini mulai tahun 247 Hijriah sampai tahun 334 Hijriah. Pada periode ini banyak wilayah yang melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad. Periode ketiga, periode kebangkitan Bani Buwayh. Periode ini dimulai dari tahun 330 Hijriah sampai tahun 447 Hijriah. Bani Buwayh adalah orang-orang Persia yang sengaja didatangkan oleh khalifah untuk membebaskan mereka dari pengaruh orang-orang Turki. Mereka lah yang mendorong terjadinya gerakan kebangkitan sastra dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, periode kebangkitan Turki Seljuk. Periode ini dimulai tahun 447 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah. Orang-orang Seljuk memang sengaja didatangkan oleh khalifah untuk membebaskan mereka dari pengaruh Turki Seljuk. Nama Seljuk sendiri sebenarnya berasal dari Seljuk, salah seorang pemimpin bangsa Seljuk yang berasal dari Turkistan. Pada periode ini dunia Islam harus menghadapi dua serangan sekaligus, serangan kaum Salib dan serangan bangsa Mongol. Ini periode kebangkitan Turki Seljuk, periode keempat. Silsilah para khalifah Abbasiyah pada periode pertama. Ini silsilahnya Abul Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah, pendirinya. Beliau adalah Abul Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah, putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Ini saudara dari Abdullah, ayahnya Rasulullah. Jadi Al-Abbas ini dijadikan nama dinasti Abbasiyah.
dari ini Abbas, Al-Abbas, dinasti Abbasiyah. Ini saudara dari Hamzah, Abu Thalib, Abdullah ayahnya Rasulullah bin Abdul Muthalib bin Hasim. Ini raja pertama atau khalifah pertama Abu Abbas As-Sofah. Nama lengkapnya Abdul Abbas Abdullah bin Muhammad As-Sofah. Kemudian khalifah kedua Abu Ja'far Al-Mansur. Kalau dilihat ini berarti saudaranya Abu Abbas, adiknya Abu Abbas As-Sofah, Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur punya putra Muhammad Al-Mahdi. Ini yang ketiga, khalifah keempat Al-Hadi, putra dari Muhammad Al-Mahdi. Setelah Al-Hadi, saudaranya Harun Ar-Rasyid. Kemudian yang keenam, putranya Harun Ar-Rasyid yang bernama Al-Amin. Kemudian penggantinya saudaranya Al-Amin, Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Kemudian yang ke-8 Al-Mu'tasim Billah bin Harun Ar-Rasyid. Kemudian yang ke-9 putranya bernama Al-Wasik Billah. Kemudian putranya lagi Al-Mutawakil Billah. Ini silsilah khalifah Abbasiyah pada periode pertama. Ini khalifah yang terkenal adalah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini adalah salah satu dari khalifah Bani Abbasiyah. Beliau adalah khalifah yang kelima. Harun Ar-Rasyid, khalifah yang kelima. Ini salah satu peperangan dengan Imperium Bizantium, dinasti Abbasiyah Bizantium. Terima kasih. Untuk tugasnya yaitu buatlah silsilah para khalifah Abbasiyah pada periode pertama. Buatlah silsilah para khalifah Abbasiyah pada periode pertama. Ini tugasnya. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.